Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 258 versi terjemahan resmi telah dirilis di situs Manga Plus. Yap, kali ini Sukuna benar-benar serius dalam pertarungan. Bisa dibilang perasaan ketar-ketir dia saat menghadapi Gojo di puncak pertarungan telah kembali, dimana 8 kali Black Flash dari Yuji beneran membuat Sukuna ketar-ketir. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter 258. Check out, check it bro. Pertama, efek dari 8 kali Black Flash Yuji pada Sukuna. Yap, meskipun di versi terjemahan resmi dijelaskan 7 kali, tapi Abdikos panggah ngeyel kalau Black Flash Yuji adalah 8 kali karena dihitung berapa kali pun momen Yuji mengatakan Black Flash adalah 8 kali bukan 7 kali. Dan ya harusnya kalau Yuji tidak memberikan Black Flash 8 kali yang menyerang langsung ke titik pemisahan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Sukuna yang sebelumnya mengeluarkan 4 kali Black Flash sudah bisa teknik kutukan pembalik dan menghajar semua penyihir yang ada. Tapi ya, 8 Black Flash Yuji telah menutup kesempatan ini. Jadi Yuji menyerang langsung ke titik yang memisahkan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Sebenarnya bukan sesuatu yang naif seperti yang Abdikos katakan di spoiler. Malahan, hal inilah yang mencegah kebangkitan Sukuna. Karena apa? Karena tubuh yang dipakai Sukuna adalah tubuh Megumi. Jadi ketika titik pemisahan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi dipisahkan, Sukuna akan kesulitan mencapai jiwa Megumi, termasuk menyembuhkan tubuhnya. Bukan tidak bisa, tapi renggangnya jiwa di antara keduanya akibat Black Flash Yuji membuat Sukuna semakin mustahil melakukannya. Yap, kalau memang Sukuna gagal menyembuhkan tubuh Megumi dengan teknik kutukan pembalik akibat jiwanya yang terpisah dengan jiwa Megumi, bagaimana bisa Sukuna melakukan domain expansion? Jawabannya adalah Sukuna melakukan dengan menghack tubuh Megumi. Ingat ya, tubuh Megumi bukan jiwa Megumi. Ini semua dilakukan Sukuna karena dia sudah ketar-ketir akibat Black Flash Yuji. Sukuna tidak lagi meremehkan semua penyihir. Dia memanfaatkan sumber daya yang tersisa untuk memberikan serangan pamungkas ini. Yap, hack seperti ini memang agak mustahil bagi penyihir biasa, tapi bagi Gojo dan Sukuna yang dua-duanya adalah perwujudan dari kemustahilan, hal ini tetap bisa dilakukan. Dan ini sudah dijelaskan Gege Akutami berkali-kali di pertarungan Gojo dan Sukuna, kalau keduanya bisa melakukan kemustahilan dengan menghack teknik masing-masing menjadi teknik jujutsu tingkat tinggi. Bahkan saking mustahilnya, Miguel dan Larue yang terluka parah sudah merasa telah menang setelah usaha akhir Larue berhasil membuat Yuji melandingkan 8 kali Black Flash. Tapi tiba-tiba Miguel merinding karena hawa kematian dari domain Sukuna mendekat ke arah mereka. Jadi yang dilakukan Sukuna adalah sama dengan yang dilakukan Gojo setelah Gojo berkali-kali menyembuhkan teknik kutukannya yang hilang dengan teknik kutukan pembalik. Otak Gojo rusak parah, bahkan Gege secara khusus menggambarkan seberapa parah rusaknya otak Gojo. Tapi ya, dengan Black Flash, Gojo membangun situasi yang di luar nalar, yaitu membangun jalur lintasan khusus di otaknya yang tersisa, yang mana jalur ini dimanfaatkan Gojo sebagai media untuk menggunakan teknik kutukan pembalik. Itulah kenapa Gege menggunakan kata-kata tegangan yang memuncak saat Gojo menggunakan teknik kutukan pembalik. Ini seperti seseorang yang sudah mati kemudian disetrum dengan alat kejut sehingga bisa memberikan nyawa tambahan. Bukan hanya nyawa tambahan, Gojo bahkan bisa mengembalikan bagian tubuhnya yang hilang untuk memenuhi syarat semua segel tangan dalam mengeluarkan teknik Hollow Purple. Jadi apakah otak Gojo sembuh setelah dia mengeluarkan Black Flash? Jawabannya adalah tidak. Gojo dalam keadaan dipaksa hidup dengan tegangan tinggi akibat Black Flash yang entah berapa lama. Saat tegangan tersebut padam, bisa jadi Gojo akan kembali mengalami terluka parah atau bahkan koma. Dan ya, kesalahan terbesar para penyihir adalah mempertemukan Gojo dan Sukuna terlebih dahulu, padahal Sukuna sangat baik dalam mempelajari suatu teknik jujutsu. By the way, kerusakan otak Sukuna tidak separah Gojo karena kerusakan otak tersebut akibat efek Domain Unlimited Void, bukan efek dari menyembuhkan teknik kutukan setelah domain yang memang sangat fatal dan terlarang. Dilihat dari luar, luka Sukuna memang terlihat lebih fatal, tapi sebetulnya yang rusak dari otak Sukuna hanyalah di bagian otak domain, bukan keseluruhan otak. Jadi Sukuna hanya tidak bisa domain, tapi dia tetap bisa mengaktifkan teknik dia dan teknik lain yang bisa dilakukan Sukuna seperti kutukan pembalik atau teknik barir. Jadi ya, karena Sukuna cepat belajar dari pengalaman bertarung dia melakukan yang hampir sama seperti yang dilakukan Gojo, yaitu dengan efek Black Flash dia sebelumnya. Sukuna membuat sirkuit agar otak domain dia dipindahkan ke bagian otak yang tidak terkena efek Unlimited Void. Bahkan secara literal, Sukuna menggunakan segel tangan yang sama dengan Unlimited Void Gojo, yang itu artinya dia sedang menirukan teknik tingkat tinggi Gojo. Yap, apakah memindahkan otak domain saja cukup? Tentu saja tidak. Yang dipindahkan Sukuna sebenarnya bukan murni otak domain, melainkan dia mengumpulkan bagian otak untuk teknik kutukan dan bagian otak untuk teknik barir. Jadi ya, saat barir dan teknik penebas berkumpul di otak domain, plus Sukuna menambahkan
sumpah pengikat, maka terciptalah Malevolent Shrine replika yang efeknya sama persis seperti efek Malevolent Shrine asli. Bedanya ini adalah domain yang dipaksa menutup, bukan domain modifikasi yang dibiarkan terbuka. Saking menutupnya, bahkan sekelas Maki yang harusnya tidak dideteksi domain karena tidak punya energi kutukan tetap bisa diperangkap di dalam domain Sukuna. Dan ya, jika seseorang bisa menahan domain ini dan tetap bisa bergerak layaknya Gojo, Mahoraga, dan Yuki Tsukumo, maka Sukuna tidak memiliki media untuk kabur karena domain ini sangat-sangat menutup. Tapi ya, belum ada murid Jujutsu yang bisa menahan domain Sukuna sambil bergerak melawan. Bahkan sekelas Maki harus dilindungi Miwa dengan simple domain agar bisa selamat. Ketiga, teknik bloodbending para dead painting. Sedikit flashback di mana para penyihir membahas tentang teknik kutukan pembalik. Seperti yang kita tahu, hampir semua bagian tubuh manusia berhubungan langsung dengan darah. Bahkan hal yang tidak terlihat berdarah seperti kuku dan rambut juga sebenarnya berhubungan dengan darah. Disinilah Choso mempertanyakan ke para penyihir bagaimana mereka mengkompensasi kehilangan darah saat menggunakan kutukan pembalik. Hakari tidak bisa menjawab karena kutukan pembaliknya 100% otomatis. Yuta yang punya banyak energi kutukan juga tidak bisa menjawab karena dia menggunakan insting dengan melepaskan energi kutukannya yang dirubah menjadi positif sehingga kutukan pembalik bisa terjadi. Dari sini hanya Shoko Ieri yang menjawab benar, yaitu dia mengkompensasi darah dengan merubah energi kutukannya menjadi darah. Dan ya, itulah yang dilakukan para dead painting sepanjang waktu karena separuh kutukan teknik darah mereka berbeda dengan teknik darah klan kamu, di mana klan kamu hanya memanipulasi darah yang ada dan itu terbatas hanya darah di tubuh mereka atau darah yang mereka bawa lalu mereka mantrai dengan kutukan. Sementara para dead painting mereka bisa merubah energi kutukan mereka menjadi darah. Jadi jumlah darah para dead painting bergantung jumlah energi kutukan. Dan ya, itulah kenapa hampir mustahil para dead painting ini kehabisan darah kecuali mereka kehabisan energi kutukan. Dan ini juga sangat bermanfaat ketika mereka menggunakan kutukan pembalik karena mereka tidak perlu energi kutukan besar untuk mengkompensasi darah yang hilang. Jadi ya, daripada disebut blood manipulation layaknya klan kamu, para dead painting lebih layak disebut sebagai blood bending. Abdikos penasaran, seandainya darah para dead painting diinfuskan ke seseorang, apakah para dead painting akan bisa mengendalikan orang tersebut layaknya pengendali darah di Avatar? Keempat, latihan soul swapping. Yap, soul swapping adalah jawaban paling masuk akal untuk membuat Yuji bisa kutukan pembalik dalam jangka waktu 1 bulan. Karena sekelas Gojo baru bisa menggunakannya setelah awakening. Yap, apa yang dikatakan Yuji pada Sukuna bahwa dia menggunakan cara curang untuk melawan Sukuna, bukan hanya isapan jempol belaka. Yuji beneran curang karena memanfaatkan residu Sukuna yang tertinggal dalam dirinya. Plus Yuji curang menggunakan jasa Kusakabe untuk membuatnya expert dalam menggunakan manipulasi energi kutukan dan simple domain. Bukan hanya itu, Yuji juga curang menggunakan jasa orang lain yang bisa kutukan pembalik untuk mengajari tubuhnya agar bisa teknik kutukan pembalik. Sayangnya tidak disebutkan siapa orang tersebut dan Abdikos berharap Gojo lah orangnya. Jadi 1 bulan sudah bisa menggunakan kutukan pembalik sama sekali bukan kemustahilan bagi seorang Itadori Yuji karena dia punya keistimewaan sebagai dead painting dan juga seseorang dengan teknik kutukan pembalik expert mengajarinya secara masif menggunakan tubuh Yuji dalam latihan soul swapping. Kelima, kemarahan Sukuna, domain tingkat tinggi Malevolent Kitchen dan kompor pun dinyalakan. Yap, Abdikos pernah membuat teori ini jauh-jauh hari kalau semua teknik kutukan Sukuna berhubungan dengan memasak. Bahkan domain Fukuma Mizushi kalau diartikan secara literal adalah Malevolent Kitchen. Dan hal ini pernah menjadi bahan meme di internet karena platform streaming menerjemahkan Malevolent Shrine secara literal menjadi Malevolent Kitchen. Dan ya, seperti yang Abdikos katakan berkali-kali, kalau Gege Akutami itu backgroundnya adalah otaku dan pecinta budaya pop culture, bukan mangaka asli. Dia sekarang membawa meme tersebut menjadi kenyataan. Fukuma Mizushi beneran menjadi Malevolent Kitchen, dimana setelah Sukuna memotong dan mencacah para penyihir dengan pisau cliff dan dismantle dalam barrier domain, sekarang Sukuna membuka teknik yang bernama Kamino. Yap, Kamino ini kalau diartikan secara literal adalah perapian alias tungku api alias kompor. Jadi ya, Sukuna berniat memanggang para penyihir di atas kompor. Atau kalau dispesifikkan, karena hanya simple domain Yuji yang hancur, maka sejak awal kemungkinan Sukuna sudah mentargetkan Yuji untuk dipotong dan dicacah dengan efek pasti kena di dalam domain expansion. Jadi ya, Sukuna membuka kompornya kemungkinan juga spesifik untuk memanggang Itadori Yuji. Dan ya, siap-siap saja Yuji akan menyala abangku secara literal. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.